Setel dulu bos. Jujur kata sayang kitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Firdaus dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1A. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul sterilisasi mikrobiologi dengan baik. Selama proses pengerjaan dan penyusunan makalah ini, tentunya tidak lepas dengan berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi bantuan, petunjuk, bimbingan, serta masukan-masukan yang berharga dari berbagai pihak akhirnya dapat membantu saya untuk menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah. Baiklah, pada bab 1 makalah ini dilatar belakangi oleh salah satu bagian yang penting dalam mikrobiologi adalah pengetahuan tentang cara-cara mematikan, menyingkirkan, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Cara yang digunakan untuk menghancurkan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dan menyingkirkan mikroorganisme berbeda-beda, tergantung spesies yang dihadapi. Selain itu, lingkungan dan tempat mikroba ini pun berbeda-beda, misalnya dalam darah, makanan, air, sampah, roil, dan tanah. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan cara untuk menghancurkan mikroorganisme yang digunakan, tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan tujuan dari yang melaksanakannya. Sebab tiap situasi yang dihadapi merupakan kenyataan-kenyataan dasar yang dapat menentukan pada cara atau prosedur yang harus dilakukan. Tindakan untuk membebaskan alat atau media dari mikroba adalah dengan sterilisasi. Secara umum, sterilisasi dapat dilakukan dengan cara mekanik, fisik, dan kimia. Teknik aseptik dibutuhkan untuk mencegah atau menguraikan kontaminasi yang tidak diinginkan. Mikroba memiliki karakteristik serta ciri yang berbeda dalam persyaratan pertumbuhan. Karakteristik persyaratan pertumbuhan mikroba inilah yang menyebabkan bermacam-macamnya media menunjang pertumbuhan mikroba. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukan keahlian dan keterampilan khusus. Baiklah, sterilisasi merupakan suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat pada suatu benda. Proses sterilisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu penggunaan panas atau pemijaran dan udara panas, penyaringan, penggunaan bahan kimia atau biasa yang digunakan etilena oksida, asam parasetat, dan formaldehida. Baiklah, ada juga sterilisasi secara mekanik atau filtrasi, menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil berukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba bertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Baiklah, saya akan menyebutkan jenis proses sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi basah atau sterilisasi panas lembab. Ada 4 hal utama yang harus diingat bila melakukan sterilisasi basah. 1. Sterilisasi bergantung pada uap. Karena itu, udara harus dikosongkan betul-betul dari ruang sterilisator. Kedua, sterilisasi bagian bahan yang disterilkan harus terkena uap. Karena itu, tabung dan labuk kosong harus diletakkan dalam posisi tidur agar udara tidak terperangkap di dasarnya. Ketiga, bahan-bahan yang berpori atau yang berbentuk cair harus permeabel terhadap uap. Yang keempat, suhu sebagaimana yang terukur oleh termometer harus mencapai 121 derajat Celcius.
dan dipertahankan sehingga itu selama 15 menit. Berikutnya sterilisasi kering. Sterilisasi kering atau sterilisasi panas kering dapat diterapkan dengan cara pemanasan langsung sampai merah, melayangkan di atas nyala api, pembakaran dan sterilisasi dengan udara panas. Berikutnya sterilisasi uap. Uap panas pada suhu 100 derajat Celcius dapat digunakan dalam bentuk uap mengalir. Metode ini mempunyai keterbatasan. Penggunaan uap mengalir dilakukan dengan proses sterilisasi bertingkat untuk mensterilkan media kultur. Selanjutnya, penyaringan atau filtrasi. Penyaringan telah banyak digunakan untuk mensterilkan medium laboratorium dan larutan yang dapat mengalami kerusakan jika dipanaskan. Penyaringan dengan ukuran pori-pori berukuran 0,45 mikron atau kurang akan menghilangkan zasad renik yang terdapat di dalam larutan tersebut. Penyaring yang banyak digunakan terbuat dari gelas sinter, selulosa, dan asbestos atau penyaring SEIDS. Kemudian sterilisasi dengan disinfektan. Disinfektan adalah zat yang dapat membunuh bakteri. Senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai desinfektan antara lain larutan AgNO3, CuSO4, HgCl2, ZNO, serta alkohol dan campurannya. Selanjutnya sterilisasi gas. Sterilisasi gas digunakan dalam pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroorganisme dan sporanya. Beberapa bahan kimia yang dapat digunakan untuk sterilisasi gas adalah etilena oksida, asam parasetat, formaldehida, dan glutaradehida alkalin. Baiklah, yang terakhir ada sterilisasi dengan radiasi. Sterilisasi dengan radiasi dapat dilakukan dengan sinar gamma atau sinar UV. Kadang juga digunakan tetapi tidak begitu baik karena daya tembusnya lemah. Namun, penggunaannya terbatas karena menuntut persyaratan keamanan dan biaya tinggi. Supaya mikroba dapat tumbuh baik dalam suatu media, maka medium tersebut harus memenuhi syarat. Antara lain, yang pertama, harus mengandung semua zat hara yang mudah digunakan oleh mikroba. Yang kedua, harus mempunyai tekanan osmosis. Yang ketiga, tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang akan tumbuh. Yang keempat, tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir, harus berada dalam keadaan steril sebelum digunakan agar mikroba yang ditumbuhkan dapat tumbuh dengan baik. Baiklah, pada bab 2 pembahasan ini saya akan menjelaskan pengertian sterilisasi. Pengertian sterilisasi ini pada umumnya diartikan sebagai proses pemanasan yang mana dilakukan untuk mematikan segala bentuk organisme. Satu benda dikatakan steril jika dipandang dari sudut pandang mikrobiologi ini, berarti benda tersebut sudah bebas dari mikroorganisme hidup yang tidak diinginkan. Benda atau substansi tertentu hanya dapat disebut steril atau tidak steril, tidak pernah terjadi dalam proses sterilisasi, terjadi kondisi setengah steril atau hampir steril. Pengertian sterilisasi jadi jelas di sini, di mana proses ini berarti membunuh semua jasad renik yang ada, hingga pada akhirnya tidak ada lagi jasad-jasad renik pada medium atau substansi tertentu yang dapat berkembang biak. Pada bidang mikrobiologi khususnya sterilisasi ini memiliki peranan sendiri. Peranan ini adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran organisme luar, termasuk mempertahankan kondisi substansi yang aseptis. Sementara sterilisasi memiliki peran di bidang lain, seperti pembuatan makanan dan obat-obatan. Sterilisasi ini punya peran untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran atau kontaminasi oleh mikroorganisme. Dalam mikrobiologi sendiri,
Pengertian sterilisasi ini biasa diartikan sebagai proses untuk mematikan semua organisme yang ada pada suatu benda atau terdapat di dalam benda tersebut. Saat melakukan proses pemindahan biakan bakteri dengan cara aseptik, terutama sterilisasi ini akan berperan sangat besar. Maka jelas bahwa proses sterilisasi sendiri jadi bagian penting dalam bidang mikrobiologi. Bahkan bisa dikategorikan sebagai aspek wajib untuk dipelajari dan dipahami. Baik itu berbicara tentang alatnya atau mediumnya, sterilisasi menjadi begitu penting saat alat-alat atau media terbukti tidak steril. Akan terjadi kesulitan dan menentukan status mikroba sebagai hasil atau kontaminan dalam sebuah percobaan. Apabila mengingat bahwa risiko bekerja di laboratorium mikrobiologi ini cukup tinggi, sehingga seorang laboran harus selalu safety dan berasumsi bahwa pada setiap mikroorganisme terdapat potensi patogen. Itu sebabnya diperlukan kewaspadaan agar tidak terjadi infeksi oleh bakteri. Disinilah peran penting dalam sterilisasi itu sendiri. Pada akhirnya, sterilisasi dapat menjamin keamanan dan keselamatan selama bekerja di laboratorium mikrobiologi. Selanjutnya, cara melakukan sterilisasi. Ada banyak cara untuk melakukan sterilisasi yang efektif. Beberapa cara juga didukung dengan alat-alat yang dapat membuat proses sterilisasi jadi lebih optimal. Ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan dalam skala rumahan dengan memanfaatkan metode-metode sederhana dengan prinsip serupa. Cara pertama ini dilakukan dengan menggunakan oven dengan uap yang sangat tinggi. Biasanya digunakan untuk mensterilkan benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Oven dengan fungsi sterilisasi ini biasanya digunakan di laboratorium penelitian ilmiah atau di rumah sakit untuk mensterilkan alat operasi dan sejenisnya. Dengan memanfaatkan uap panas, Anda bisa mematikan mikroorganisme yang terdapat pada alat-alat tersebut agar barang jadi steril sebelum siap untuk digunakan kemudian. Cara kedua untuk melakukan sterilisasi adalah dengan menggunakan lampu yang memancarkan sinar UV. Lampu sinar UV ini biasanya dipasang pada suatu ruang atau bilik untuk melakukan sterilisasi secara menyeluruh pada objek-objek yang ukurannya juga cukup besar. Ya, cara berikutnya menggunakan autoclave kering, yakni alat sterilisasi yang menggunakan uap bertekanan sangat tinggi dalam ruangan tertutup. Sementara autoclave basah biasanya menggunakan air mendidih untuk mensterilkan substansi tertentu dalam beberapa menit. Cara yang terakhir ini juga yang paling banyak ditiru untuk melakukan proses sterilisasi mandiri di rumah dengan barang-barang tertentu. Ini karena caranya yang cukup mudah. Hanya dengan merebus substansi tertentu dalam air yang sedang mendidih selama 15-20 menit untuk mensterilkan benda tersebut. Cara ini mampu memastikan tidak ada lagi bakteri dan kuman atau mikroorganisme lain pada benda tersebut, sehingga benar-benar bersih dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produk sterilisasi. Kelebihan produk sterilisasi antara lain, yang pertama, dapat dicegah terjadinya penyimpanan cita rasa yang disebabkan ialah panas dan interaksi dengan wadah. Kedua, mutu produk konstan. Ketiga, warna produk dapat dipertahankan. Keempat, kerusakan vitamin dapat dicegah. Kelima, dapat dipergunakan berbagai jenis wadah seperti karton, kertas, kaleng, atau plastik yang tidak tahan panas. Yang keenam, ukuran wadah yang digunakan bervariasi.
Ketujuh, dapat mengurangi populasi mikroba di kamar bedah rumah sakit, ruang aseptik. 8. Makanan dapat lebih tahan lama saat sterilisasi dengan pembekuan. Selanjutnya, kekurangan produk sterilisasi. Yang pertama, bahan-bahan yang tidak tahan panas. Yang kedua, sterilisasi dengan gas etilen oksida atau bahan kimia lain dapat menimbulkan residu yang membahayakan kesehatan. Ketiga, pada sterilisasi dengan minyak panas, setelah sterilisasi peralatan harus dibilas untuk menghilangkan lemak dan minyak yang menempel sehingga waktunya lebih lama. Keempat, zat-zat yang terkandung pada medium dapat terurai pada sterilisasi dengan panas basah. Baiklah, pada bab penutup dari makalah ini saya menyimpulkan bahwa sterilisasi merupakan proses pemanasan yang mana dilakukan untuk mematikan segala bentuk organisme. Satu benda dikatakan steril jika dipandang dari sudut pandang mikrobiologi. Berarti benda tersebut sudah bebas dari mikroorganisme hidup yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, keahlian tenaga kefarmasian dalam melakukan sterilisasi sangat diperlukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.